Dan mohon maaf sama keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga yang terpidana dari keluarga AF. Kami sudah melaporkan ada 3 LP di Bareskrim Mabes Polri. LP yang pertama kami melaporkan Kavi dan Pak RT Pasren. Kemudian kami sudah melaporkan Pak Rudiana, ya, Aibtu Rudiana. LP yang ketiga adalah kami sudah melaporkan Aib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik saja ya. Ada yang tahu keberadaan Aib sebetulnya? Ada kangen kalian sama Aib ya? Rudiana begitu kan? Siapa lagi? Si Gugun begitu ya? Kok hilang ya? Tapi sebenarnya sebetulnya dalam satu acara sebenarnya dulu pernah dipanggil juga saya untuk berkata jujur tuh sama bapaknya begitu ya, biar tidak berbohong, biar tidak kabur lagi. Jadi kita lihat sebetulnya ini bapaknya Aib ya memanggil anaknya. Aib, dengar Aib ya. Jadi gimana video lengkapnya sebetulnya? Ini dia. Untuk kedatangan ini berapa akan diajuin, Pak? Oke, baik rekan-rekan sekalian, kami tim kuasa hukum dari Pradi bersama dengan teman-teman kami hari ini memang ke PN Cirebon dalam rangka untuk mendaftarkan PK ya, beserta kami menyerahkan memori PK. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya 263 ayat 2 ada 3 hal novum, kekhilafan hakim dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan, itu tiga-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Ya. Novum apa aja sebagaimana rekan-rekan sudah tahu ya, bahwa novum yang kami sampaikan tentu yang sudah berkembang dan masyarakat sudah tahu tentang perubahan ceritanya Dede, karena semua peristiwa ini adalah dimulai dari ceritanya Aib dan Dede. Dengan Dede merubah cerita dan dicabutnya juga keterangan Liga Akbar, tentu ini akan merubah cerita dan mereka ini belum pernah dihadirkan di persidangan, makanya kami jadikan novum ini yang utama. Yang terbaru adalah tentang percakapannya Vina dengan Mega dan Widi. Kami mendapatkan ekstraksi dari handphonenya Vina yang menguatkan peristiwa terakhir Vina itu masih bercakap dengan Widi itu pukul 22:14 detik ke 10 dan kami hadirkan juga. Kemudian berkembang saat ini ada saksi fakta yang melihat adanya dugaan ya, karena ini belum keputusan, dugaan bahwa peristiwa itu bukan pembunuhan tetapi kecelakaan. Hadirnya saksi musafir yang sedang duduk makan pada malam kejadian melihat persis apa yang terjadi, detik demi detik dia lihat dan dia terangkan. Begitupun ada saksi Pak Ismail dengan anaknya Purnomo yang melintas malam itu juga di lokasi melihat, dan ceritanya sudah kami rangkai, sudah kami konfrontir, sudah kami sesuaikan dan akurat. Sinkron berarti semua? Sinkron. Berarti total ada berapa saksi, Pak? Kami menghadirkan kurang lebih hampir 50 saksi ya. Ahli sama saksi fakta ya. Jadi mungkin nanti kita lihat mana yang perlu kami sortir lagi, mana yang sangat penting saja yang kami akan hadirkan. Tapi kami mengajukan kurang lebih 50 fakta saksi. Untuk berapa terpidana? Ya untuk 6. Ya, 6 terpidana dengan kasus rangkaian bersama-sama kan 340 ya. Minus Sudirman berarti ya? Kenapa? Minus Sudirman. Ya, minus Sudirman. Ya, khusus Sudirman kami dapat sampaikan rekan-rekan. Hari Jumat yang lalu keluarganya datang ke kami lagi. Memang kami ini adalah juga kuasa dari keluarga Sudirman. Keluarganya datang kepada kami, orang tuanya menyampaikan bagaimana nasib Sudirman. Saya sampaikan selaku dari kuasa hukum dan juga penasihat hukum dari keluarga, kalau Sudirman tidak mengajukan, ya maka kami nggak bisa nunggu, karena ini kami harus ajukan segera. Ya, bahwa kami mempersiapkan 6 terpidana untuk mengajukan PK ini kan bukan pekerjaan yang mudah. Kami menghadirkan, mengumpulkan dan merangkainya menjadi satu
memori PK ini tentu pekerjaan yang menurut kami butuh waktu dan berat. Saya katakan ya kalau Sudirman tidak memperkuasakan kami nggak bisa. Kami sudah berusaha. Kami sudah berusaha mengirim surat ke Menkumham, ke Dirjen Pas untuk bertanya. Kami juga mendapatkan konfirmasi teman-teman dari lembaga-lembaga, beberapa lembaga juga sudah menyampaikan hal yang sama untuk menanyakan kemana keberadaan Sudirman. Kami pun nggak tahu. Secara administratif harusnya ada di Lapas Bancai. Tapi hampir setiap hari tim kami ada di sana. Karena ada 4 terpidana lain yang ditahan di Lapas Bancai. Sampai tadi malam tim kami pun masih ada di Lapas Bancai sampai pukul 23 ya. Malam. Nggak ada. Tapi Nggak ada. Nah, jadi untuk Sudirman ya kami tidak lampirkan dulu, kami tidak sertakan. Ya, terkait dengan AEP, ini di samping saya ini ada Pak Rudi Pelor. Ya, beliau ini adalah ayanda dari AEP yang katanya AEP melaporkan bapaknya disekap, disandra, apapun lah bahasanya. Ya, ini kami hadirkan. Ini ada di Pengadilan Negeri Cirebon bersama dengan saya. Kebetulan kami adalah juga kuasa hukum dari Bapak Dedi Mulyadi. Ya, dengan ini kami sampaikan tidak betul apa yang disampaikan. Ya, Pak Dedi sudah sampaikan kepada kami. Ya, ini kami semua di sini juga bagian dari tim hukum dari pribadi Pak Dedi Mulyadi. Kalau tidak segera melarat ya ataupun menarik kembali laporannya AEP ya, maka kami tim hukum akan segera mengambil upaya hukum, langkah hukum. Ya, kami tentu akan memperjuangkan. Kalau dibilang disekap ya Pak Rudi Pelor lah, coba sampaikan dulu Pak. Bapak betul nggak disekap? Coba silakan Pak Rudi. Ya silakan tinggal di kamera. Sebetulnya saya nggak disekap. Sudah kemauan saya sendiri ingin tinggal sama Pak Dedi. Saya ingin minta kerjaan aja di Pak Dedi, cuma segitu aja. Pak, tujuannya ke sini apa Pak Rudi? Tujuan saya ke sini untuk mengantarkan saksi dan mohon maaf sama keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga yang terpidana dari keluarga AF. Mohon maaf atas sampaikan Pak. Mohon maaf atas nama apa Pak? Mohon maaf kenapa Pak? Ya mohon maaf atas kesalahan, mungkin atas kesalahan anak saya ataupun istilah bagi pribadi saya, pokoknya saya minta maaf atas kesalahan keluarga Ada yang saya. ingin disampaikan Pak untuk AF Pak? Untuk AEP ada yang mau disampaikan? Kalau AF Pak mau disampaikan Pak apa Pak? AF ya kalau kepengen saya mah AF biar kumpul sama keluarga, jadi enak gitu. Jadi istilahnya bisa bantu-bantu orang tua kerja sama Pak Dedi. Harapannya AEP jujur atau bagaimana Pak? Ya harapannya jujur aja gitu. Berarti Bapak tahu kalau AEP ini kasih keterangan palsu atau gimana Pak? Nggak tahu. Terakhir kan AEP meyakininya gimana Pak? Pernah bercerita apa soal AEP Pak? Nggak. Pak, sampai sekarang tahu keberadaan AEP nggak Pak? Nggak Pak, nggak tahu saya. Kontak-kontakan komunikasi Pak? Terakhir Kapan komunikasi atau bertemu? Nah, hampir sebulan yang lalu gitu. Oke teman-teman ya, jadi saya lanjutkan. Nah, di sebelah saya juga ada Pak Dr. Asido Huta Barat ya. Beliau ini ketua PBH Pradi Pusat dan sekaligus ketua tim kuasa hukum dari Dede. Ya. Dede dan AEP ini kita tahu bahwa ini dua orang yang memberikan kesaksian di awal. Ya. AEP kalau melaporkan Pak Dedi Mulyadi menurut saya salah alamat. Ini makanya kami coba hadirkan. Saya selaku kuasa hukum dari Pak Dedi Mulyadi sekali lagi menyampaikan ini berita bohong, tidak betul. Makanya kami hadirkan selaku kuasa hukum, kami hadirkan ini Pak Rudi Pelor ini dalam keadaan sehat. Ada ini Pak, dampak lain? Alhamdulillah Pak. Sehat, tambah gemuk ya. Nah, ini mukanya juga berseri-seri, nggak ada yang disekap gitu kan. Nah, terkait dengan Pak Dede ya, dengan Dede Riswanto. Nah, ini ada ketua tim kuasa hukumnya. Nah, kalau mau tanya silakan Pak Asido, silakan. Jadi sebenarnya Pak Jutek juga punya perhatian khusus mungkin ya sama si AEP, mungkin karena kedekatan dari orang tuanya begitu ya. Tapi sehingga pada pernyataan yang sudah juga sebenarnya sangat mengharapkan kejujuran dari AEP, dan kalau AEP jujur sebenarnya akan diselamatkan juga oleh tim Peradi begitu. Tapi sampai detik ini sebetulnya tidak ada tuh ya cerita-cerita
yang Aib kayak gimana, apakah masih hidup apa enggak begitu kan. Dalam keterangan ini juga Pak Jutek juga mengharapkan ya si Aib untuk jujur begitu ya. Jadi ini David dan sebentar. Kami sudah melaporkan ada 3 LP di Bareskrim Mabes Polri. LP yang pertama kami melaporkan terhadap Kavi dan Pak RT Pasren ya, terhadap laporan atau memberikan keterangan palsu, tidak pernah di hadapan sidang ya. Kemudian kami sudah melaporkan Pak Rudiana ya, Aibtu Rudiana, dengan dugaan ya, melakukan penyiksaan, melakukan penganiayaan terhadap para 8 sebenarnya ya, orang yang mendekam, karena 1 sudah bebas yaitu Saka Tatal. Dia sudah selesai menjalankan masa hukumannya 8 tahun vonisnya, yang lain seumur hidup ya. LP yang ketiga adalah kami sudah melaporkan Aib ya. Sebenarnya Aib dan Dede ya. Dede sudah mencabut pernyataannya dan sudah kooperatif ya, mengakui segala kekeliruannya dan sudah membuat pernyataan dan sudah membantu proses PK yang di Pengadilan Negeri Cirebon yang berakhir awal Oktober kemarin ya. Jadi ini adalah sungguh gentleman menurut saya apa yang dilakukan oleh Dede. Harapan saya selaku kuasa hukum dan juga penasihat hukum daripada 7 terpidana ya, yang masih mendekam di Lapas Kesambi Cirebon ya, bahwa laporan-laporan polisi yang kami buat di Mabes Polri ini untuk segera ditindaklanjuti, karena tidak perlu menunggu putusan dari peninjauan kembali yang sedang berproses. Dugaan penganiayaan, penyiksaan adalah perbuatan pidana tersendiri yang tidak memerlukan bantahan untuk menganulir keputusan yang sudah terjadi di pengadilan yang sudah inkrah tersebut ya. Saya pikir ya, ini yang harus disikapi dahulu oleh Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri terutama dalam hal ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit, dan juga Bapak Kabak Reskrim ya, kemudian Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri yang sudah merespon menerima LP kami dari bulan Juli 2024 dan memprosesnya sampai hari ini masih berjalan. Kami berharap untuk lebih cepat lagi untuk diprosesnya supaya sambil menunggu PK ini, proses dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap para terpidana maupun kepada Saka Tatal ini dapat segera dituntaskan, karena ini tidak perlu menunggu putusan dari peninjauan kembali ini ya. Yang kami mau sampaikan adalah bahwa ini membuktikan keseriusan dari Mabes Polri, Pak Kapolri, Pak Kabak Reskrim, dan juga Bapak Dir Tipidu menangani kasus ini secara transparan ya. Saya berpikir bahwa ini tidak menyangkut lembaga kepolisian, tapi ini adalah oknum. Yang kami laporkan ini juga bukan atas nama Aibtu Rudiana, tapi kami laporkan Bapak Rudiana sebagai pribadi, oleh karena laporan yang diberikan Pak Rudiana saat itu adalah bertindak sebagai warga negara biasa, oleh karena memakai formulir laporan B ya. Jadi atas laporan masyarakat. Saya berpikir bahwa kami sangat memahami, bahwa kami juga sangat meyakini institusi kepolisian tidak secara lembaga terlibat dalam hal ini. Ini adalah oknum yang terlibat di tahun 2016 lalu ya, segelintir oknum menurut saya ya yang terlibat di situ. Segera proses sekali lagi. Dan juga terkait dengan pernyataan kesaksian Aib dan Dede, sekali lagi ini juga tidak perlu menunggu ya, tidak perlu menunggu putusan peninjauan kembali yang sedang berproses. Kenapa? Karena Aib dan Dede yang memberikan kesaksian, Dede sudah mencabutnya di depan persidangan dan di bawah sumpah menyatakan itu bohong. Artinya bahwa dapat dibenarkan, dapat
sudah menjadi dasar bagi kepolisian untuk memproses laporan memberikan keterangan palsu terhadap Aib di muka persidangan. Ya, ini sekali lagi 2 LP ini segera bisa jalan menurut saya juga terkait dengan laporan kami kepada Pasren dengan Kavi. Ya, ini juga menurut kami bisa jalan oleh karena di dalam rangkaian peristiwa persidangan PK yang sudah berlangsung kemarin di bawah sumpah, ya, dapat dipastikan keterangan mereka menurut fakta yang terjadi di depan persidangan dapat diduga bahwa keterangan mereka adalah palsu. Demikian, Pak. Baik. Yang terakhir, Pak, bagaimana harapan Bapak selaku kuasa hukum sambil menunggu proses PK ini yang sedang berjalan seperti apa? Manusia adalah tempatnya khilaf. Manusia adalah pusatnya kesalahan. Kita bisa berbuat khilaf, bisa berbuat kesalahan, bisa berbuat kekeliruan. Walaupun efeknya 8 tahun dialami oleh klien kami mengorbankan masa depan mereka. Ya, tentu ini tidak bisa diganti dengan nilai uang berapapun negara akan ganti. Masa depan mereka dihabiskan dengan sia-sia di balik penjara selama 8 tahun ini. Mereka kehilangan masa depan. Mereka kehilangan akan pengharapan. Ya, mereka kehilangan akan masa muda mereka. Ini nggak bisa diganti dengan uang. Apalagi mereka mengalami siksaan yang luar biasa secara fisik, tentu ini adalah perbuatan-perbuatan yang sungguh tidak bisa dimaafkan. Kalau dugaan, ya sekali lagi, kalau dugaan rekayasa kasus peradilan sesat ini benar terjadi, tapi saya selaku kuasa hukum dan juga penasihat hukum dari 7 terpidana, walaupun dengan berat, ya, walaupun dengan katakan sulit saya mengucapkannya, saya akan berusaha untuk menyarankan kepada para terpidana yang masih mendekam akibat korban dari perbuatan-perbuatan oknum-oknum yang turut melakukan rekayasa kasus ini sehingga membuat mereka dihukum dan saat ini masih mendekam di sumur hidup di lapas Desambi Cirebon. Saya himbau dengan ini, saya himbau. Ya, kami berikan kesempatan untuk bertobat dan mengakui apa yang terjadi tahun 2016 lalu, baik itu kekhilafan, baik itu kesalahan. Ya, sekali lagi manusia adalah tempatnya kekhilafan, tempatnya kesalahan. Ya. Selaku kuasa hukum dan penasihat hukum dari keluarga terpidana dan juga kuasa hukum dan penasihat hukum daripada terpidana, saya akan merekomendasikan untuk dilakukan RJ, restoratif justice. Kalau hal ini, ya sekali lagi, kalau hal ini bagi rekan-rekan, teman-teman yang merasa terlibat di dalam upaya rekayasa kasus Vina dan Eki tahun 2016 yang lalu dan ingin bertobat, menyadari kesalahannya, ya, saya akan tunggu setidak-tidaknya sampai akhir Oktober ini 2024, ya, setidak-tidaknya, ya, 2024 di Oktober ini, ya. Datanglah kepada kami, nyatakan peristiwa yang sebenarnya, ya, maka kami selaku kuasa hukum akan mendorong untuk dilakukan RJ, restoratif justice, terhadap peristiwa Vina dan Eki. Walaupun sekali lagi ini sangat berat buat para terpidana klien kami. Mereka sudah jalanin 8 tahun atas apa yang mereka tidak lakukan di lapas. Mereka korbankan masa depan mereka. Mereka sudah berkorban sedemikian rupa, keluarga mereka, masa depan mereka. Tapi sekali lagi kami akan sarankan, ya, mudah-mudahan akan diterima oleh keluarga dan juga para terpidana. Mereka mau memaafkan, ya. Secara hati ke hati kami sebenarnya sudah berbicara kepada para terpidana dan juga pada keluarga. Kalau mereka mau sekali lagi sampai akhir Oktober 2024 ini
yang merasa terlibat, baik itu penganiayaan, baik itu merekayasa berkata bohong, memberikan kesaksian palsu, keterangan palsu pada peristiwa Vina dan Eki 2024 ini, datanglah kepada kami selaku kuasa hukum dan penasihat hukum mereka. Buatlah pernyataan dan jalan cerita yang sebenarnya. Mungkin pintu maaf masih terbuka buat saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa apa yang saudara lakukan pada tahun 2016 lalu adalah sesuatu yang keliru, ya. Ini tidak ada paksaan, tidak ada hal yang mengharuskan saudara-saudara sekalian, tapi ini adalah satu himbauan. Kalau sekali lagi, kalau Anda merasa ya terlibat merekayasa kasus ini, melakukan penganiayaan terhadap mereka, ya, melakukan hal-hal yang disebutkan tadi baik oleh rekomendasi, ya, rekomendasi dari Komnas HAM maupun LPSK, kami tunggu ya paling lambat akhir Oktober ya 2024, datanglah ke kami selaku kuasa hukum daripada 7 terpidana ini, lah, ceritakan yang sebenarnya, Anda buat pernyataan, ya, maka kami akan berupaya untuk melakukan RJ kepada saudara-saudara, sama seperti yang kami sudah lakukan kepada saksi atau Dede. Dede kami laporkan, tapi keluarga dan terpidana sudah memaafkan. Mereka sudah rangkul-rangkulan, mereka sudah bermaaf-maafan. Ya, Dede akan menghadapi proses hukum, tapi sekali lagi kami selaku korban, kami akan mengajukan RJ untuk Dede kalau Dede naik dalam tahap penyidikan dan ditetapkan menjadi tersangka. Dan kami akan mengajukan kepada LPSK, ya, memohon kepada LPSK selaku korban, ya, dari 7 terpidana kami akan mohon Dede agar diberikan namanya GC, Justice Collaborator. Ya. Diberikanlah hukuman yang seringan-ringannya. Di hukum ini ada istilah pemaaf. Ya. Pemaaf ini adalah orang yang berniat baik, kooperatif, dan berniat baik, mengakui kesalahannya, ingin bertobat, ingin kembali berbuat baik dan menyatakan yang sebenarnya. Mari rekan-rekan yang merasa terlibat dalam penganiayaan, yang terlibat dalam rekayasa kasus Vina dan Eki 2016 yang lalu, kalau saudara-saudara merasa dan ingin menyatakan kebenarannya, kami tunggu. Batas sampai 30 Oktober 2024, datanglah kepada kami selaku kuasa hukum, ya. Kami akan membantu saudara-saudara. Kami akan memprosesnya dengan RJ, ya, restoratif justice, dalam rangka mencapai keadilan. Sama seperti yang kami sudah janjikan, kami sudah proses kepada Dede, ya, yang sudah mengaku memberikan kesaksian palsu di muka sidang dan memberikan keterangan yang tidak benar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi segitu video semeton ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru. Mungkin ada yang kangen tuh sama si Aep ya, ada si kangen sama Rudiana begitu kan. Mudah-mudahan sih, tapi sebenarnya sih sekarang kita concern dengan hasil putusan dari MA ya. Mudah-mudahan apa menjadi keputusan MA ini akan menjadi keputusan yang begitu membahagiakan mungkin untuk keluarga korban ya, yang 78 orang ini. Jadi segitu aja video semeton. Semoga videonya bisa memberikan informasi ya. Di akhir video selalu pesan untuk jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal tuh, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu ya video semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.